Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan untuk yang kesekian kalinya untuk kita belajar di hari Jumat siang ini untuk meneruskan kembali pembahasan terkait kata-kata pelik yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mengupas kata-kata pelik yang seringkali membuat para pembaca kesulitan di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita langsungkan saja, kita mulai hari ini insya Allah sampai di ayat 68 surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah. Nah, di ayat 68 ini kata-kata atau lafaz yang sering dianggap pelik itu ada di sini ya, yaitu pada lafaz mahia ya, mahia. Nah, seringkali di sini kita menemukan ya bahwasanya ketika orang wakaf di sini karena di sini ada tanda al-waqful aula begitu, maka tidak jarang para pembaca Al-Qur'an ketika wakaf di sini terbaca dengan mahia begitu. Ya, sehingga yaknya yang harusnya disukunkan ternyata malah dibaca tidak sukun dan bahkan ada beberapa yang panjangnya itu 2 harokat. Mahia begitu. Padahal di sini ya biasa, maka ketika dan tidak ada tanda matnya juga, maka ketika dia sukun, nah harusnya yaknya itu juga disukunkan. Ketika wakaf, huruf yaknya harus disukunkan menjadi mat asli 2 harokat mahi. Nah, begitu. Harusnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan masih di ayat 68. Ya, di sini juga ada lafaz yang sering dianggap susah di sini ya. Di wala bikrun ya, wala bikrun. Wala bikrun. Nah, ini berkaitan dengan sifat aridah dari huruf ra ya. Ya, selain itu juga terkait dengan sifat dari kaf dan juga sifat dari huruf ra. Jadi ketika kita wakaf pada 2 huruf sukun seperti ini, ya seringkali kita hanya mendengar huruf yang pertama wala bik. Nah, wala bik. Nah, roknya enggak terdengar ya, roknya hilang. Atau kadang juga wala bikr begitu. Wala bikr itu juga kurang kurang tepat ya. Jadi di sini kita harus menunaikan timbangannya ya. Timbangan sifatnya yaitu kaf itu sifatnya dia syiddah, kemudian ra itu sifatnya tawasut ya. Syiddah, tawasut, rokhoah. Gitu. Maka syiddah di sini, tawasut di sini, rokhoah di sini. Nah, maka ini timbangannya harus tertunaikan. Selain itu, ya selain timbangan dari sifat-sifat hurufnya, nah ada juga timbangan terkait sifat aridhah dari sebab pertemuan 2 huruf itu. Nah, roknya
di situ ketika dia sukun, maka dia konsepnya adalah bertemu dengan harokat kasroh, yaitu ba yang kasroh. Maka roknya dibaca dengan tarqiq ya, dengan tipis ya, bukan tebal, bukan tafkhim tetapi tarqiq. Jadi contohnya begini ya, yang tepat adalah wala bikr, wala bikr. Nah, bikr. Jadi apa namanya? Seperti itu ya untuk ditunaikan sifat dari kaf dan juga huruf roknya ya wala bikr. Nah, jadi syiddah dari kaf tunaikan, tawasud dari rok ditunaikan dan roknya dibaca tipis. Ya, kita lanjutkan masuk ke ayat 71 ya. Di ayat 71 di sini lafadz yang sering dianggap pelik itu ada di sini. Nah, ada lafadz ini ya. Al-harfa ya, harfa. Nah, di sini biasanya dibaca ya di sini ya kembali seperti yang sebelumnya yaitu ada dua huruf sukun ketika wakof. Maka yang pertama tunaikan dulu roknya yang tawasud, kemudian tunaikan sa yang dia itu rokhawah ya. Jadi tawasud dengan rokhawah. Maka timbangannya pasti ya lebih panjang yang rokhawah karena dia ada sifat mengalir. Sedangkan roknya hanya sedikit mengalirnya. Selain itu, di sini ada rok yang sukun ya. Rok yang sukun bertemu atau berhubungan dengan fathah pada huruf ha. Berarti rok yang sukunnya itu dibaca dengan tebal ya. Jadi har ya. Al-hars al-hars. Nah, begitu ya. Jadi bukan harus. Nah, kalau harus, nah begitu. Roknya tipis, kemudian saknya rokhwahnya belum tertunaikan. Ya, maka perlu ditunaikan sifat huruf masing-masing dan sifat aridhah dari huruf ro yang kadang tebal, kadang tipis dan di sini hurufnya sifatnya yang muncul adalah yang tebal ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan setelah itu setelah ayat 71 kalau menurut buku ini langsung di halaman di ayat 81. Nah, di ayat 81 eh, di sini ya yaitu di lafat faulaika ya. Faulaika ya, ini masih banyak ya. Walaupun yang tidak keliru juga banyak ya. Tetapi yang masih kurang tepat membacanya juga masih banyak. Yaitu wawunya di sini tidak dibaca ya. Jadi ini bukan waumat ya. Ini bukan waumat sehingga tidak memberikan efek kepada hamzah yang dhammah menjadi panjang. Sehingga ini tidak membuat dhammah hamzah menjadi panjang. Sehingga hamzah yang dhammah tetap dibaca satu harokat. Sehingga wawunya di situ dianggap tidak ada. Jadi itu waw rosem ya, bukan waw mat.
sehingga terbaca faulaika. Kalau di mushaf standar Indonesia tidak diberikan tanda apapun di atas huruf waw. Ya. Tetapi kalau di mushaf standar Madinah itu di sini diberikan tanda sifir ya, sifir mustadir ya, yaitu bulatan penuh. Nah, kadang orang yang tidak paham dengan kaidah penulisan di dalam mushaf standar Madinah, di sini dikiranya di atas waw itu ada sukunnya sehingga terbaca faula begitu. Nah, maka perlu berhati-hati ya ketika membaca Al-Quran, dipahami betul dobet-dobetnya antara yang mushaf Madinah dengan yang mushaf standar Indonesia. Kemudian kita lanjutkan di ayat setelahnya, yaitu di ayat 83. Ini sudah pernah muncul ya di beberapa di pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu pada lafadz as-salata dengan az-zakata. Di dalam penulisan Rasm Al-Quran ya, untuk lafadz as-shalah dengan az-zakah itu ditulis menggunakan waw ya, bukan menggunakan alif ya, bukan menggunakan alif seperti yang kita temukan ketika dalam percakapan bahasa Arab. Jadi ada perbedaan penulisan. Nah, kenapa begini nulisannya kok tidak menggunakan alif yang biasanya? Nah, ketika ditanya begitu, ya inilah yang namanya rosem, ya. Tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Sehingga ini adalah tauqif dari Allah ya. Kedua lafadz ini kenapa ditulis seperti itu? Ya ini adalah tauqif dari Allah ya. Tidak ada kompromi ya, tidak ada kompromi kepada kita. Maka ya kita cukup meyakini bahwasanya di situ pasti ada hikmahnya. Dan memang nanti kalau kita belajar qiraat yang lain, nah di lafadz-lafadz yang seperti ini, nah, nanti ada cara-cara membaca yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini bukan dibaca as-sholawata, tetapi as-sholata az-zakata. Tulisannya harus seperti ini ya. Tidak boleh dirubah menggunakan alif ketika itu bagian dari ayat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan di ayat 83 sudah ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat 85 di surah Al-Baqarah. Ayat 85. Nah, ayat 85 lafadz yang sering dianggap pelik ada di sini. Nah, kita hari ini banyak ya bertemu dengan waqaf pada dua huruf sukun. Ya, waqaf pada dua huruf sukun. Tadi sudah dua, ini yang ketiga. Biba'udin ya, biba'udin ya. Biba'udin. Nah, itu kalau waqaf ya biasanya hanya terbaca ainnya saja ya. Biba' ya, biba' ya itu. Atau biba'at. Ya, biba'at itu juga enggak tepat ya. Biba'at berarti huruf dotnya berubah menjadi huruf T dan ini enggak tepat ya. Dan ini enggak tepat merubah huruf sehingga berpotensi masuk dalam lahan jali, kesalahan yang besar yang bisa merubah makna. Maka ya ditunaikan lagi-lagi sifatnya. Sifat ain itu tawasup, kemudian dot itu sifatnya rokhawah. Ya. Dan dia juga ada istiqolah.
Maka tunaikan sifat dari masing-masing hurufnya. Biba au ya, biba au ya. Bibau, bibau. Nah, begitu. Jadi pas huruf dotnya itu mensukunkan huruf dot juga tunaikan rokhawahnya. Jadi jangan disyidahkan menjadi biba'ud atau biba'ud. Nah, kadang juga malah muncul qalqalahnya. Nah, maka itu tidak tepat ya. Beberapa memang kesulitan kalau berhubungan dengan huruf ini ya, huruf yang agak spesial. Nah, tetapi sebenarnya insya Allah pasti bisa ya kalau kita terus berlatih ya. Nah, terus berlatih. Maka ya memang mau tidak mau ya harus dilatih ya. Harus dilatih agar lidahnya lebih lentur. Kemudian masih di ayat 85 di sini di sini ya ada lafaz fil hayatid dunya ya. Fil hayatid dunya. Nah, jadi di sini sama dengan yang tadi al-haya di sini tidak menggunakan alif ya, tetapi menggunakan waw. Ini seperti yang as-salata tadi itu, az-zakata tadi itu sama ya. Ya ini bagian dari rosem. Maka ya sudah ikuti saja ya. Ikuti dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Kalau bab rosem itu ya memang begitu ya. Karena rosem itu sifatnya tauqif dari Allah begitu. Nah, maka ini dibaca bukan fil hayawati. Ya. Dan kalau di mushaf Indonesia ini biasanya tidak ada masalah ya, biasanya tidak ada masalah. Tetapi nanti kalau kita buka di mushaf standar Madinah ya, di halaman 14 coba kita lihat ya. Di halaman 14. Al-Baqarah ayat 85. Al-Baqarah ayat 85. Nah, di sini fil hayati dunya. Nah, kalau orang nggak paham dengan dobet di mushaf standar Madinah, di sini nanti akan terbaca fil hayawati dunya begitu kan. Padahal ini bukan harokat waw ya, bukan harokat di atas waw. Ini adalah alif ya, alif shaghirah yang berfungsi untuk memanjangkan ya. Nah, maka ini kadang menjadi pelik bagi orang yang tidak paham dobet. Maka kalau kita belum paham dengan kaidah yang ada di mushaf standar Madinah, ya saran kami gunakan saja yang standar Indonesia ya, lebih lebih aman ya. Fil hayatid dunya ya. Dan tambahan di sini dibacanya idhar ya, bukan idgham karena ternyata masih ada ya beberapa sahabat kita yang membaca dengan idgham fil hayati dunya. Nah, itu kurang tepat ya karena di situ hukumnya adalah izhar mutlak ya, izhar mutlak bukan idgham bigunnah. Nah, baik kita lanjutkan di ayat setelahnya yaitu di ayat 88 ya. Di ayat 88 ini kata-kata yang sering dianggap pelik. Nah, itu ada di sini. Nah, kita ketemu lagi ya di sini.
Waqaf pada dua huruf sukun, sudah 4 berarti ini. Nah, jadi hari ini sepertinya fokus kepada wakaf ketika berhadapan pada dua huruf sukun yang itu kadang membuat orang kesulitan untuk membaca. Nah, di sini pun juga sama dengan konsep yang sebelumnya tadi, yaitu tunaikan dari sifat lam, kemudian tunaikan dari sifat fa-nya ya. Lam itu sifatnya tawasuk, kemudian fa itu sifatnya rokhawah. Nah, tawasud dengan rokhawah. Nah, maka timbangannya harus tertunaikan dengan baik. Maka jangan hulaf ya, hulaf. Kalau hulaf begitu, ya semuanya menjadi syiddah semua ya, atau tawasud semua, tapi lebih ke syiddah ya. Nah, padahal fa-nya bukan syiddah tetapi rokhawah. Nah, maka tunaikan rokhawahnya hulf. Hulf ya. Bukan hule. Kalau hulf begitu. Nah, lamnya mantul ya. Padahal lam tidak punya qalqalah. Maka hulf. 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 Bukan hule tapi hulf ya. Hulf. Nah, seperti itu. Beda dengan hulaf. Nah, begitu kan lamnya mantul. Ya, memang hal-hal semacam ini ya, salah satunya ketika wakaf pada dua huruf sukun, ini memang harus ditalakikan ya kepada guru agar bisa lebih tepat suaranya seperti apa. Jadi kita tidak bisa membaca Al-Quran itu dengan analogi ya. Oh, begitu analoginya kira-kira kalau lamnya sukun, fa-nya sukun berarti menjadi gulef. Nah, jadi gulef. Nah, padahal kalau begitu lamnya menjadi apa namanya? Qalqalah ya. Sama seperti di surah Yusuf itu ya, ada di ayat berapa itu? Di the up ya, itu nggak tahu dulu muncul dari mana kok jadi the up, padahal membacanya harusnya tidak seperti itu. Besok kalau sampai surah Yusuf sepertinya juga ada itu masuk di pembahasan kata-kata yang pelik. Nah, maka perlu diperhatikan ya, setiap bacaan Al-Quran kita diharapkan ya baik, benar dan tersandarkan ya. Tersandarkan itu berarti ya sesuai dengan jalur riwayat yang didapatkan dari guru-guru kita sebelum-sebelumnya. Nah, ini ayat 88. Kemudian kita lanjutkan lagi di ayat 92. Ya, barangkali kalau ada lafat-lafat atau kata-kata yang pelik yang di luar ini ya, di luar yang dibahas atau barangkali ada di ayat Al-Baqarah yang tidak dibahas di buku ini, ya, kalau mau ditanyakan juga boleh ya. Ini lanjut ke ayat 92 ya. Ayat 92 di sini lafat yang sering dianggap sulit itu ada di sini ya, di awal kata walaqad ja'akum ya, walaqad ja'akum. Nah, ini sering kali bahkan sampai sekarang kita juga masih menemukan ya, makanya ini masuk dalam kategori yang cukup pelik adalah nah, dalnya ini kolkolahnya tidak keluar sehingga seolah-olah apa namanya dia masuk ke dalam huruf jim atau kalau tidak masuk ya menjadi t walaqad ja'akum walaqad ja'akum. Nah, di antara dua itu dan itu masih sering terjadi.
Nah, maka ini perlu diperhatikan bahwa dal itu di sini harus dibaca dengan izhar ya, artinya tunaikan sifat-sifatnya. Dalnya harus ada qalqalahnya, kemudian baru masuk ke huruf jim ya, walaqad jaa. Tetapi perlu diingat ya, qalqalahnya jangan berlebihan, jangan sampai ada tambahan hamzah di belakang huruf dal ya, walaqad jaa. Nah, itu nggak tepat juga. Nah, maka cukup sentuhkan saja, kemudian langsung ke huruf jim. Jadi tunaikan saja sesuai dengan sifat-sifat yang ada. Maka insya Allah tidak akan berlebihan. Jadi kalau kita itu belajar tajwid itu, tujuannya adalah kita bisa melafadzkan setiap huruf itu dengan ringan ya. Dengan ringan, dengan wajar, tidak berlebihan. Nah, kalau kita mengucapkan dengan berlebihan walaqad ja'akum, nah itu juga sebenarnya malah menyulitkan ya, menjadi takaluf ya, berlebihan. Menjadi menyulitkan dan juga berlebihan sehingga malah tidak tepat. Jadi makanya penting bagi para pembaca Al-Qur'an ya, bagi para pembelajar itu untuk memahami sifat-sifat dari huruf hijaiyah agar bisa mengeluarkan sesuai dengan porsinya masing-masing ya, tidak kurang dan tidak lebih ya. Jadi wajar saja. Nah, ayat 92 sudah, kemudian kita lanjut ke ayat 96 ya, ayat 90. Kalau di antara 93 sampai 94 barangkali ada yang merasa kesulitan ya bisa ditanyakan ya. Kalau di buku ini nggak ada, berarti nggak ada. Tapi kan kita nggak tahu ya kondisi masing-masing orang. Jadi yang belum dibahas di buku ini, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya dengan raise hand terlebih dahulu. Kalau nggak ada, kita sesuaikan dengan materi yang ada di buku ini. Baik, kita lanjutkan di ayat 96. Ya, di ayat 96 di mana ini? Alah ya. Nah, di sini ya. Jadi di lafat ini, nah ini sama dengan yang al-haya tadi, kemudian az-zakata, as-salata, nah, ala hayati, ya, ala hayati. Nah, kebetulan di sini ada wakaf eh, mu'anaqoh ya, ada wakaf mu'anaqoh, maka boleh berhenti di salah satunya ya. Kalau berhenti di tanda yang kedua, nah ini lebih aman karena dibaca dua harokat. Ya. Tetapi kalau berhenti di sini, nah ini dibacanya menjadi mat arid disukun ya. Dan di sini wawunya ini rosem ya, laki-laki rosem. Jadi tidak dibaca ini nanti biasanya ada hubungannya dengan kiroat yang lain. Jadi bukan dibaca hayawati tetapi ala hayati ya. Atau kalau wakaf ya ala hayah ya, ala hayah. Nah, di sini di buku tidak ada tapi kita beberapa kali menjumpai ya ini wallahu alam ya, bagaimana ceritanya kok bisa sampai seperti itu. Ketika wakaf pada tak marbutoh ya ada yang mengatakan ya bisa dibaca dengan dengan mat lazim 6 harokat.
Nah, tetapi dari guru-guru kami tidak ada satupun yang mencontohkan seperti itu. Nah, maka kita pun juga kami pun juga tidak melakukan itu. Jadi di sini bukan mat lazim tetapi adalah mat arid lisukun. Maka boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kalau mat lazim kan 6 harokat ya. Ya, jadi nggak tahu dulu ceritanya seperti apa. Tetapi makanya inilah bedanya orang-orang yang punya jalur sanad di dalam membaca Al-Quran. Karena ilmu tajwid itu di luar sana berkembang dengan banyak sekali dan kadang-kadang banyak juga ilmu-ilmu yang apa namanya yang kurang bertanggung jawab ya dari segi referensi dan lain-lainnya. Maka kita yang harus selektif ya di dalam memilih guru ya karena memang belajar tajwid itu harus didampingi guru ya. Tidak bisa sendirian, tidak bisa otodidak karena otodidak membaca dari buku, buku pun nggak ada suaranya. Pun ketika ada audionya, ya tidak ada yang menyemak, ya tidak ada yang membenarkan bacaan kita. Kita boleh jadi bisa membedakan bacaan itu benar dan salah, tetapi belum tentu kita bisa mempraktekannya. Maka disitulah butuh peran yang namanya seorang guru ya untuk mendengarkan bacaan kita. Selain itu juga karena Al-Quran itu diturunkan dari malaikat Jibril sampai kepada kita hari ini itu dengan cara talaki dan musyafahah ya. Dengan membaca langsung di depan guru ya atau melihat guru membaca kita sehingga ada interaksi antara guru dan murid ya, bukan mendengarkan video rekaman ya, tetapi memang langsung berhadapan baik online maupun offline. Ya, kita lanjutkan di sini setelah ayat 100 tadi 96 ya, belum sampai 100. Kemudian lanjut ke 102. 102 Al-Baqarah yaitu pada lafadz ini ya pada lafadz as-sihra ya as-sihra ya. Nah, lagi-lagi kita berjumpa dengan wakaf pada dua huruf sukun ya, wakaf pada dua huruf sukun. Sehingga memang di sini hari ini banyak membahas tentang cara wakaf ketika bertemu dengan huruf sukun. Nah, di sini ada ro yang sukun karena wakaf ya. Kemudian ada hak yang sukun. Jadi ini cukup panjang ya apa namanya ayatnya. Jadi kalau mau wakaf ya di sini ini wakafnya baik ya. Di sini wakafnya baik ya. Jangan wakaf di sini ya begitu kan. Jadi kemarin itu ada yang talaki ya wakafnya di sini ya karena dikiranya masih panjang ya ini enggak tepat ya wakafnya di sini ya kalau wakafnya di sini ya, ini kalimatnya belum selesai begitu kan dan selain itu wakaf di sini juga sulit sehingga kadang orang eh, kalau tidak dipaksakan sampai di sini ya wakafnya kadang di sini atau di sini ya yu'allimun. Nah, ini enggak tepat ya. Nah, baiknya di sini ya paling bagus memang di sini. Ya, maka kita harus belajar di sini ya cara wakaf di dua huruf sukun yaitu ada hak yang sukun dengan ro yang sukun. Hak itu rohawah ya, ro itu tawasud ya. Dan di sini ro-nya sukun. Nah, kemudian dia berarti berhubungan dengan kasroh pada huruf sin. Berarti ro yang sukunnya dibaca dengan tipis, ya, bukan tebal. Berarti asihr, sihr, ya.
Bukan sihir, tapi sihir. Tunaikan dulu rokhawah dari ha, baru setelah itu tunaikan tawasut dari huruf ro. Dan roknya dibaca tipis. Asihir. Nah, seperti itu ya. Maka perlu diperhatikan wakaf pada dua huruf sukun karena memang banyak juga di dalam Al-Quran. Dan hari ini kita menemukan banyak di situ ya untuk siang hari ini. Baik, kita lanjutkan di ayat 102 sudah, berarti 108. Ya, 108. Mana 108? Nah, ini ya 108. Nah, di lafadz ini ya. Nah, faqad dhalla. Nah, ini beberapa kali sering menjadi bahasan yang ya para pemula yang merasa tahu segalanya begitu ya. Para pemula yang merasa tahu segalanya. Dan hari ini juga tadi pagi ya kita diperingatkan oleh guru-guru kami ya, jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang seperti ini ya, yang akan kita bahas ini ya. Orang-orang yang dia baru belajar tajwid ya, kemudian sudah belajar tentang bab idgham begitu. Kemudian melihat ayat Al-Baqarah 108 ini, nah kemudian mereka biasanya akan memunculkan pertanyaan ya. Oh, kenapa ini kok tidak masuk ke huruf dot dalnya begitu kan? Padahal secara sifat, secara timbangan, secara segala macamnya itu harusnya dal itu sangat kecil di depan huruf dod sehingga ya harusnya diidghamkan begitu kan. Sehingga harusnya dibaca faqawwala begitu. Nah, beberapa orang beranggapan seperti itu. Nah, ini eh, kita harus menghindari dari watak-watak yang seperti ini ya, karena kita ini berhubungan dengan Al-Quran ya. Allah lebih paham dibandingkan dengan kita. Ya memang secara teori tajwid betul seperti itu ya, secara teori tajwid. Tetapi yang perlu kita ingatkan bahwasanya Al-Quran itu datang dengan cara talaki ya, talaki ya, bukan teori ya. Teori itu datang belakangan ya. Teori itu datang untuk menyempurnakan, bukan menyempurnakan ya, untuk menjaga agar hasil talakinya itu, agar prakteknya itu tidak terlalu jauh dari apa yang sudah dicontohkan. Karena semakin jauh umur kita dari Rasul, maka penyimpangan-penyimpangan bacaan itu akan semakin besar. Dan itu sudah kita rasakan di hari ini. Maka ada koridor yang kemudian me, apa namanya menjaga itu, yaitu melalui pemahaman, yaitu teori. Tetapi itu hanya pelengkap ya. Bahwasanya yang perlu difahami adalah Al-Quran itu datang dengan talaki. Maka talakinya bagaimana di lafadz ini? Talaki yang kita dapatkan dari jalurnya Imam Asim ya, imam kita di dalam membaca Al-Quran di Indonesia itu. Nah, di sini dibaca dengan izhar. Berarti dibaca dengan jelas, berarti apa? Ya, qalqalahnya tunaikan. Faqad dhalla begitu kan. Tidak boleh diidghamkan. Nah, tetapi kalau nanti kita bicara riwayat yang lain, nah maka akan berbeda lagi nanti ya. Nah, maka kaidah tajwid itu dia
mengikat pada kaidah qiraat ya, kaidah variasi bacaan di 10 imam. Sehingga ya tidak bisa kita ketika belajar tajwid, ya, ayo kita belajar tahsin, belajar tajwid ya. Tajwid ya, harus jelas ya. Tajwid yang mana, tahsin yang mana ya. Tajwidnya siapa ya, tahsinnya siapa begitu ya. Ya kalau dijawab tajwidnya Al-Quran, nanti repot lagi. Karena hukum-hukum tajwid dari imam satu ke yang lainnya itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Maka harus spesifik. Nanti kalau disamaratakan, nanti ada peluang untuk mencampur-campur bacaan. Dan ini juga sering terjadi ya. Ini membuat orang yang paham itu agak apa ya? Kalau bahasanya cukup menyebalkan begitu kan ya. Karena banyak tadi ya, sudah saya sampaikan di awal tadi, banyak ilmu berseliweran tanpa ada tanggung jawabnya gitu kan. Tanpa disandarkan kepada ilmu yang tepat. Nah, sehingga mereka mencampur-campur bacaan begini begitu nggak masalah karena itu boleh dan sebagainya. Ya, ini masalah yang hadir di kalangan para pembaca Al-Quran hari ini seperti itu. Ya, saya nggak tahu ya apakah di antara sahabat-sahabat semua ada yang mengalami itu ataukah tidak ya. Tapi kami cukup banyak bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga ya kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena Al-Quran itu sudah diriwayatkan secara paket-paketan ya. Ya, paketannya Imam Asim seperti apa, paketannya Imam Nafi seperti apa, dan seterusnya. Maka ya bacalah Al-Quran yang diajarkan kepadamu. Itu aja, simpel. Itu sudah dinasihati Rasulullah sejak zaman dahulu ya. Bacalah Al-Quran sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu. Nah, maka tidak perlu aneh-aneh begitu kan ya. Kalau belum diajarkan, kita nggak tahu ya sudah. Fokus saja kepada yang ada di depan mata. Nah, ini tadi sedikit tambahan ya. Kita kembali ke fokus kita membahas kata-kata pelik ya di dalam Al-Qur'an. Kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ditanyakan ya, tidak perlu menunggu di sesi akhir ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Selanjutnya di ayat 109 ya, di ayat 109 nah, di sini di mana ini 109 di sini ya. Nah, di lafadz ini ya lahumul haqqu ya, al haqqu. Nah, wakaf pada huruf yang bertasydid, ini beberapa orang juga cukup mengalami kesulitan ya. Kami beberapa kali kemarin itu pas hari apa itu ya. Itu menemukan juga ya ketika mendampingi talaki atau pas ketika di kelas itu. Kebetulan pas bahas qalqalah juga. Nah, ketika membaca surat di juz 30 itu bukan juz 30 ya, surat apa itu? Lupa saya Al-Qalam atau Al-Qamar ya. Itu banyak sekali di situ huruf yang bertasydid dan wakof. Nah, itu beberapa ternyata masih mengalami kesulitan. Nah, jadi kalau kita bertemu seperti ini, ya maka tunaikan dulu ya, tunaikan dulu huruf tasdidnya, begitu kan ya. Tunaikan dulu tasdidnya, setelah itu tunaikan sifat dari huruf yang terakhir ya. Nah, berarti jangan dibaca dengan lahumul haqqu. Lahumul haqqu. Nah, itu kebanyakan begitu sehingga tasdidnya itu
belum tertunaikan ya. Maka ditahan sebentar ya. Lahumul haqqu. Lahumul haqqu. Ya, begitu ya. Ya, nanti juga akan kalau qalqalah, kalau yang apa namanya, yang bertasdid itu huruf qalqalah ini biasanya lebih gampang ya, karena ada sedikit apa namanya menunaikan sifat qalqalahnya. Tetapi kalau nanti bertemu dengan huruf bertasdid yang bukan yang tidak punya sifat qalqalah, ya kebanyakan orang akan kesulitan ya kesulitan seperti di mustamir itu apalagi banyak itu ya di surah Al-Qamar itu. Nah, itu kebanyakan orang kesulitan ya. Tapi di sini pun juga ternyata ada yang kesulitan. Nah, maka ya ditunaikan dulu tasdidnya, ya, setelah itu baru tunaikan qalqalahnya. Jadi lahumul haq. Oh, tapi jangan lama-lama jedanya, jangan hak. Oh, itu enggak tepat juga. Ini kan hanya contoh ya biar lebih jelas. Jadi lahumul hak. Oh, hak. Oh ya, bukan hak. Oh, nah ini kelamaan. Dan ini juga sering terjadi ya. Kita menemukan kadang pas di apa namanya di sesi tadarus itu kita masih menemukan beberapa sahabat kita yang ketika bertemu dengan huruf-huruf qalqalah itu terjeda begitu kan. Terjeda dan agak lama ya. Misal alam yaj al kaidahum. Nah, itu kadang seperti itu. Nah, ini nggak tepat juga ya. Jadi karena nanti kan kalau kita belajar tajwid ya secara runtut dari awal sampai selesai ya, kita bahas semuanya tentang kaidah yang usul dan fars dari Imam Hafiz An Asim. Itu ada nanti yang namanya kaidah saktah, ada kaidah waqaf ya, ada kaidah qotok begitu. Nah, maka kalau membaca qalqalah dengan terjeda seperti itu, nanti akan membuat kaidah yang lain menjadi rancu ya. Nah, itu berhenti atau mau lanjut itu ya. Kok seperti wakaf ya, tapi kok lanjut. Tapi kalau mau saktah ya di situ kok nggak ada saktahnya. Ya, terus apa yang dipraktekkan itu? Nah, sehingga ini menjadi catatan terutama di huruf-huruf yang qalqalah. Nah, baik, ya ini sedikit ini aja ya, apa namanya, intermezzo. Baik, kita lanjutkan di ayat 109 sudah. Lanjutkan ke ayat 110 ya, 110. 110 ini sama dengan yang tadi, yaitu pada lafadz as-solata dengan az-zakata. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Jadi mungkin kita skip saja. Intinya ini rosem, jadi ya dibaca saja sesuai dengan apa yang tertulis. Wawunya tidak dibaca ya, tetapi ini diganti dengan lam yang panjang ya. Tulisannya begitu ya, tidak menggunakan alif tetapi menggunakan waw. Lanjut ke ayat 114. 114 itu ini juga 110 sudah betul. 114 mana ini? 114 juga sama ya. Ini juga sudah kita bahas tadi di ulaika. Nah, ini wawunya tidak dibaca. Kalau menggunakan mushaf Madinah di sini ada tanda sifir mustadir.
Tapi kalau yang tidak perhatian dikiranya itu sukun ya, sehingga beberapa sahabat kita yang membaca dengan mushaf standar Madinah seringkali di sini kelupaan sehingga dibaca panjang. Nah, maka ini dimasukkan ke dalam kata-kata yang pelik ya, karena ternyata masih ada yang tidak tepat di dalam mengucapkannya. Lanjut masih di 114. Mana ini? Nah, di sini ini sudah kita bahas tadi ya sepintas, yaitu di lahum fid dunya. Nah, ini tidak boleh diidghamkan ya, tidak boleh diidghamkan. Kenapa tidak boleh diidghamkan? Karena syarat idgham itu adalah terjadi pada dua kata yang berbeda. Sedangkan ad-dunya ini dia berada dalam satu kata yang sama. Jadi kenapa tidak boleh diidghamkan? Karena dia tidak terjadi dalam dua kata yang berbeda. Yang kedua, ketika diidghamkan ada potensi menjadi maknanya samar ya. Harusnya fid dunya yaitu dunia menjadi fid dunya. Jadi nanti ada potensi untuk merubah makna. Maka ini bukan masuk dalam kategori hukum idgham bigunnah, tetapi dia adalah izhar mutlak ya. Izhar mutlak. Atau kadang juga ada yang menyebut izhar wajib ya. Apa bedanya? Ya sama saja, hanya masalah penamaan saja. Nah, karena kadang beberapa orang itu ada yang rame hanya bab penamaan. Ya ini juga sayang sekali ya kita itu apa namanya? Sering berdebat pada hal-hal yang tidak pokok ya. Itu idhar mutlak, enggak itu idhar wajib itu kan. Mana yang betul? Enggak usah dipeributkan ya. Semuanya betul ya, selesai begitu. Dan ini tidak hanya berlaku di dalam Al-Quran ya, di tempat-tempat yang lain juga sama ya, bab sholat, bab khunut dan sebagainya. Nah, itu kita harapannya menghindari hal-hal yang semacam itu. Dan di bab Quran juga banyak kalau mau dikupas satu persatu. Maka ya kita hindari sebisa mungkin ya. Kalau itu tidak begitu pokok ya sudah disilahkan mau pakai istilah apapun ya. Tapi kalau sudah tertukar harokat, tertukar huruf ya beda lagi nanti ya. Yaitu harus harus kokoh kalau di situ ya tidak ada tawaran ya. Kecuali kalau membaca di qiraat yang lain memang kadang ada perbedaan harokat dan lain sebagainya, maka itu berbeda ya. Nah, kita lanjutkan 114 sudah, masih cukup ya waktunya. Lanjut ke 125. Ini cukup langsung melompat panjang ya. Dari 114 sampai 125. Jadi kalau di sela-sela itu ada yang ingin ditanyakan, barangkali itu termasuk kata yang pelik ya silahkan ya. Kalau enggak ada ya kita sesuaikan dengan yang ada di materi. 125. Nah, 125 ini termasuk kata-kata yang pelik adalah di awal ayat. Nah, wa idz ja'alna. Nah, ini dan kalau ini memang kita akui ya masih banyak yang kesulitan ketika dia bertemu dengan huruf dzal yang sukun. Dan ini masih banyak sekali ya, masih banyak sekali kita temukan ya. Kalau di buku ini perhatiannya hanya
wajib dibaca dengan izhar begitu kan. Tetapi di lapangan tidak hanya itu sebenarnya ya. Walaupun dibaca dengan izhar, tetapi hurufnya seringkali tertukar. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan di sini adalah huruf zalnya harus diperjelas ya, tidak boleh diidghamkan ke dalam huruf jim sehingga harus dibaca dengan izhar. Wa iz ja'alna. Tetapi di luar itu, walaupun dibaca dengan izhar, jangan sampai hurufnya tertukar ya. Percuma dibaca dengan izhar, tetapi hurufnya tertukar menjadi wa id ja'alna, wa id ja'alna, wa iz ja'alna, wa iz ja'alna. Nah ini wallahu a'lam ya. Huruf dal ini agak spesial ya. Dia bisa berubah ke huruf sin, bisa ke huruf dal, bisa ke huruf zai, bisa ke huruf jim, ya bahkan bisa menjadi huruf t ya, ketika sukun. Nah, maka ini benar-benar harus diperhatikan bagi para pembaca Al-Quran ya. Jangan sampai menjadi wa'id, wa'id, wa'iz, wa'is, ya, kemudian apalagi wa'ij. Nah, begitu. Nah, ini salah semua ya. Dan itu masih sering kita temukan di beberapa tempat. Maka ya memang penting ya bagi seluruh muslim itu untuk memiliki semangat ya, semangat untuk memperbaiki bacaan. Karena ini kitab kita ya, masa kan ya lucu ya. Orang muslim tapi nggak bisa baca Quran. Ya, kan dalam hati kan ada semacam hal yang harusnya tidak begitu. Orang muslim kitabnya Al-Quran berarti harusnya ya bisa dibaca ya. Tetapi jangan asal dibaca ya. Dibaca dengan baik dan benar sesuai dengan makhorijul hurufnya beserta dengan hak dan mustahaknya. Ya, maka memang secara tidak langsung ya betul ya kata Imam Ibnul Jazari bahwasanya orang-orang yang tidak membaca dengan tajwid ada peluang untuk apa namanya berdosa karena ya gimana tidak ya hurufnya saja tertukar begitu kan hurufnya saja tertukar dan berdosa itu berlaku bagi orang-orang yang tidak mau belajar ya. Jadi dia sudah tahu kok bacaannya salah tapi nggak mau belajar. Nah itulah orang-orang jahil. Itulah orang-orang yang akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau dia dalam proses belajar hurufnya masih salah-salah, ya dia memang sedang belajar, sedang proses memperbaiki. Maka di situ insya Allah seperti yang disampaikan Rasul ya akan mendapatkan dua pahala ya, pahala belajar dan pahala membaca. Nah, maka jangan dipukul rata ya. Saya kan belum bisa membaca. Yang penting baca dapat dua pahala. Tapi belajar enggak ya sama saja seperti itu. Maka semua itu harus dipelajari ya. Makanya kan thalabul ilmi apa namanya? Kita itu punya kewajiban belajar dari lahir sampai mati begitu kan kalau kata Rasul. Ya itu pentingnya belajar begitu. Jadi bukan kemudian saya nggak bisa ya sudahlah begitu. Bukan begitu maksudnya ya. Nah maka perlu dipelajari betul karena ini bacaan ini kitab kita. Ya kembali ke ini ya, 100 berapa tadi ya? 125. Ya mungkin di situ dulu ya sudah jam 2 jadi kita akhiri dan dari tadi kayaknya nggak ada pertanyaan juga ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita akhiri dulu. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan di ayat
berikutnya. Ini ayat 126 cukup bagus juga ini ya untuk menjadi perhatian. Ya, baik, kita lanjutkan di pertemuan pekan depan insya Allah. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan ya kita akhiri forum kita. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi tambahan wawasan untuk kita dan bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih membuat kita cinta kepada Al-Quran. Baik, kita akhiri forum kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.